Bagaimana ketika ada kepentingan pengusaha, kemudian ada oknum-oknum pemerintah yang kemudian berfungsi mencari keuntungan secara ekonomi. Itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai pisau analisa untuk melihat bagaimana kesemrautan yang ada di Kabupaten Tangerang terkait dengan Pagar Laut Goib itu. Jadi ada pendekatan secara ekonomi politik yang kemudian kita bangun. Jadi dalam konteks itulah, maka sebenarnya kalau menurut para ekonom dan pengusaha di Indonesia, kalau tidak ada pintu yang dibuka dari oknum-oknum aparatur kekuasaan pemerintah, mereka tidak akan mendapatkan itu konsesi, mereka tidak akan mendapatkan izin, mereka tidak mungkin akan mendapatkan sertifikat guna bangunan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Kali ini saya mencoba untuk membahas masih seputar soal pagar laut goib yang ada di Kabupaten Tangerang. Kenapa saya sebut sebagai pagar laut goib? Karena pemiliknya atau orang yang memasang pagar laut itu tidak bermunculan. Agak berbeda dengan di Kabupaten Bekasi, ketika ada pagar laut disegel oleh KKP, maka ada perusahaan yang kemudian protes karena merasa dirugikan dan KKP katanya akan diadukan ke DPR. Nah, di Kabupaten Tangerang, ketika ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL bekerja sama dengan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kok tidak ada ya orang, entah itu perusahaan, pribadi-pribadi yang selama ini pasang itu pagar laut, kok tidak muncul? Itulah yang kemudian sering menjadi bahan ledekan. Ini di Kabupaten Tangerang, pagar lautnya goib. Barangnya ada, tapi pemiliknya tidak muncul dan sampai hari ini belum bisa diungkap oleh pihak-pihak keamanan kita. Jadi kalau dalam konteks pagar laut di Kabupaten Tangerang yang saya sebut goib ini, tentu ini kembali pada istilah yang disebut dengan no viral, no justice. Artinya apa? Baru diviralkan dulu, baru kemudian menjadi perhatian masyarakat. Inilah realitas politik kehidupan sosial yang ada di negara kita. Kalau tidak dibikin gaduh, tidak dibikin huru-hara, terutama di netizen, atensi dan perhatian masyarakat kita terkait dengan kasus-kasus tertentu, maka pemerintah itu seringkali abai terkait dengan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi biang kekisruhan. Ya kalau kita mau jujur sebenarnya soal pagar laut di Kabupaten Tangerang ini kan kasusnya bukan 2025. Tapi ini kan terjadi sebelum-sebelumnya 2023, mungkin juga 2022. Karena bikin pagar laut sepanjang 30 kilometer itu tentu butuh waktu yang cukup lama. Itu butuh kecanggihan di atas rata-rata. Kalau cuma orang biasa, kemampuannya tidak seberapa, saya kira tidak akan mampu membuat pagar laut yang cukup luar biasa itu. Makanya ketika viral di media sosial, pemerintah kemudian bereaksi satu persatu, terutama kementerian-kementerian terkait, misalnya KKP dan ATR. Tapi kalau mau jujur ya, kalau kita menghitung rata-rata secara umum, sebelum ada perintah dari Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk membongkar dan mengusut terkait pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, ini kan sangat kelihatan sekali negara itu sangat gagap ataupun pihak-pihak yang terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu kan sangat gagap. Satu sama yang lain saling bersengketa pendapat. Misalnya, Kementerian KKP awalnya kan protes. Ketika pembongkaran pagar laut dilakukan oleh TNI AL, KKP itu protes karena itu adalah barang bukti. Sementara Kementerian ATR sebelum sertifikat HGB itu dicabut, kan juga akan melakukan investigasi dan evaluasi. Padahal jelas-jelas bahwa pagar laut, apalagi ada sertifikatnya, itu adalah tindakan-tindakan yang dinilai ilegal. Jadi inilah yang kalau kemudian kita menggunakan istilah ekonomi atau ekonomi politik disebut sebagai state capture. Jadi negara dalam konteks ini adalah aparatus-aparatus yang terkait, itu kelihatan gagap dan sangat hati-hati sekali dan bahkan kelihatan tidak terlampau sangat punya semangat bagaimana untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Tangerang terkait dengan pagar laut ini. Itu yang disebut dengan ekonomi politik state capture. Jadi negara itu seakan-akan tunduk pada kekuasaan-kekuatan ekonomi, kekuatan modal-modal tertentu, dan terkesan bahwa kekuatan ekonomi dan korporasi itu agak sulit untuk bisa dibantah. Beruntung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan supaya pagar laut itu dibongkar, dieksekusi, dan diinvestigasi. Siapa yang punya kepentingan dan untuk apa? Praktis setelah itu, kementerian-kementerian yang seringkali silang pendapat, kelihatan agak hati-hati, baru kemudian menunjukkan sikapnya
paling terdepan bahwa persoalan pagar laut itu adalah persoalan-persoalan yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Kita lihat misalnya ATR mencabut soal sertifikat HGB, kemudian misalnya Kementerian KKP menyambut bahwa pembongkaran pagar laut itu juga cukup baik dan bekerja sama dengan Angkatan Laut. Jadi itu yang saya sebut bahwa kalau tidak ada perintah dari Prabowo Subianto, saya masih membayangkan pihak-pihak terkait, kementerian-kementerian terkait, masih sedikit kelihatan gagap betul untuk menghadapi bagaimana itu pagar laut. Itulah yang disebut sebagai bagaimana negara dalam konteks ini adalah aparatus-aparatus kekuasaan terkait, itu sangat kelihatan dalam tanda kutip ya, agak sedikit ciut untuk menghadapi persoalan pagar laut itu. Jadi nunggu presiden yang kemudian memerintah khusus. Tapi kalau saya hitung ya rata-rata secara umum, saya tidak bisa membayangkan bahwa di negara ini ada korporasi, ada pengusaha, istilah lainnya mungkin yang populer ada cukong lah, atau pebisnis yang kekuatannya dia bisa mendikte apalagi melampaui negara. Saya nggak yakin itu di negara kita ini. Yang justru terjadi mungkin dalam perspektif teori ekonomi politik, ini yang disebut dengan kapitalisme negara, state capitalism. Apa itu state capitalism? Jadi para korporasi-korporasi itu, para pebisnis dan para pemilik modal itu, sebut saja cukong, adalah mereka yang bekerja sama dengan negara. Siapa yang disebut dengan negara? Adalah pihak-pihak yang terkait untuk memudahkan misalnya untuk bikin perizinan. Siapakah negara itu? Adalah pihak-pihak yang kemudian memberikan kemudahan untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan eksploitasi terkait dengan kekayaan kita. Termasuk misalnya akses untuk mendapatkan konsesi supaya lahan-lahan entah itu di laut ataupun di darat yang selama ini memang tidak bisa dieksplorasi itu bisa dilakukan. Itu yang disebut dengan, kalau kita menggunakan istilahnya Fedi Hades dan Richard Robinson, ini disebut dengan koalisi politiko pebisnis predatory. Artinya apa? Terjadi kawin silang kepentingan antara politisi, sebut saja misalnya birokrasi politik negara, dengan para cukong tujuannya adalah predatory, yaitu untuk menggeruk keuntungan apa yang ada di negara kita ini. Jadi kalau kita melihat praktek politik ekonomi yang ada di Kabupaten Tangerang terkait dengan pagar laut ini, dalam perspektif ekonomi politik, ini yang disebut dengan kapitalisme negara. Jadi ada pihak-pihak tertentu sepertinya di negara kita ini yang punya intensi untuk mencari kepentingan ekonomi. Kan ini yang kemudian bisa kita bayangkan. Bagaimana ketika ada kepentingan pengusaha, kemudian ada oknum-oknum pemerintah yang kemudian berfungsi mencari keuntungan secara ekonomi. Itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai pisau analisa untuk melihat bagaimana kesemrautan yang ada di Kabupaten Tangerang terkait dengan pagar laut goib itu. Jadi ada pendekatan secara ekonomi politik yang kemudian kita pakai. Jadi dalam konteks itulah maka sebenarnya kalau mau jujur para cukong dan pengusaha-pengusaha dan pebisnis di Indonesia kalau tidak ada pintu yang dibuka ya dari oknum-oknum aparatus kekuasaan pemerintah, mereka tidak akan mendapatkan itu konsesi, mereka tidak akan mendapatkan izin, mereka tidak mungkin akan mendapatkan sertifikat hak guna bangunan dan seterusnya. Berarti itu adalah ada pihak-pihak dari kekuasaan negara, oknum-oknum tertentu yang sebenarnya dalam tanda kutip dia mencoba untuk main mata, mencari keuntungan secara ekonomi. Padahal kita tahu memagari laut tanpa izin, mengeluarkan sertifikat tanpa izin, itu adalah tindakan-tindakan yang katanya menurut KKP itu ilegal dan itu yang terjadi. Oleh karena itu kita bersyukur ya, hari ini kita berada dalam suasana yang cukup heroik. Semua pihak kelihatan ingin tampil sebagai pahlawan ya, semua kementerian, pihak-pihak tertentu bahwa persoalan pembongkaran ini jadi harus tuntas. Tapi bagi saya persoalan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang ini tidak selesai hanya sebatas pembongkaran. Jadi harus diusut siapa sebenarnya pihak-pihak terkait yang kemudian melakukan pemagaran dan apa motivasinya. Ini harus clear supaya tidak ada kesimpang siuran, supaya tidak ada saling tuduh satu sama yang lainnya. Itulah yang saya sebut, percuma banyak tepuk tangan, percuma banyak aplaus, percuma ada instruksi dari presiden, pembongkaran sudah dilakukan secara sistematis sampai itu 30 kilometer itu tuntas dan dibongkar, tapi kalau aktor-aktor, oknum-oknum yang kemudian menjadi mastermind terkait dengan pemagaran laut di Kabupaten Tangerang itu tidak bisa kita ungkap. Minimal kita tahu apa motivasinya. Minimal kita tahu siapa yang sebenarnya membukakan jalan kepada mereka.
Minimal kita tahu bahwa apa yang kemudian membuat mereka itu mendapatkan akses kemudahan terkait dengan sertifikat yang ada di laut Kabupaten Tangerang. Itulah yang saya ungkap harus diustas setuntas-tuntasnya. Misalnya DPR itu bisa bikin panja, DPR itu bisa bikin pansus, panggil pihak-pihak tertentu. Apa yang kemudian memotivasi mereka memagari laut? Katanya ada nelayan yang kemudian mengaku bahwa mereka lah yang kemudian membuat itu pagar laut. Tanya apa betul? Nelayan itu swadaya, bikin pagar laut, katanya untuk budidaya. Ataukah jangan-jangan memang ada pihak-pihak tertentu hanya sebatas menggunakan nelayan demi keuntungan bisnis mereka? Itulah yang kemudian membuat DPR harus turun tangan dalam konteks itu. Termasuk misalnya, kita berharap kepada pemerintah untuk bikin satgas ya. Bagaimana untuk mengadvokasi, bagaimana kinerja antar tiga lembaga ini, KKP, ATR, dan TNI AL yang kemudian melakukan pembongkaran itu bisa dicek satu sama yang lain, bagaimana progress report dari pekerjaan mereka. Dan yang paling penting adalah menginvestigasi siapa sebenarnya pihak yang punya kepentingan, siapa yang punya intensi terkait dengan pagar laut itu. Kenapa laut kita dibagari? Kenapa misalnya laut itu harus disertifikat? Ini yang saya kira menjadi penting di tengah kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang mencapai 80%, mestinya dijadikan sebagai modal bahwa benang kusut terkait dengan penguasaan kekayaan kita yang selama ini selalu menimbulkan kegaduhan dan tidak pernah disentuh menjadi pintu terdepan. Bagaimana kasus di Kabupaten Tangerang ini akan mengungkap kasus-kasus yang lain yang sebenarnya cukup banyak mungkin terjadi di Indonesia tapi tidak pernah tersentuh. Di seberang yang lain saya selalu mengatakan mestinya KKP dan Angkatan Laut kita itu tidak perlu mencabut pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Mestinya yang mencabut itu adalah mereka yang ngaku pasang. Kan ada misalnya asosiasi atau perkumpulan nelayan yang kemudian mengatakan bahwa mereka lah yang kemudian pasang itu pagar laut. Mestinya dia yang membongkar, dia yang mengawali, dia juga yang harus mengakhiri. Mestinya KKP dan kementerian lain, termasuk Angkatan Laut, tidak perlu capek-capek, keluar tenaga, keluar waktu, untuk membongkar pagar laut yang saya kira membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama. Panggil mereka yang selama ini ngaku-ngaku itu bikin pagar laut. Jangan negara dibikin repot, jangan negara dibikin luntang-lantung. Panggil mereka yang ngaku-ngaku selama ini pagar itu dipasang oleh mereka. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka yang masang dan mereka juga yang harus membongkar. Biar mereka tahu bahwa ketika mereka memasang pagar laut itu, membongkarnya itu sama-sama sulit untuk dilakukan, butuh waktu dan butuh biaya yang saya kira itu tidak mudah. Oleh karena itu, ini sebagai bahan penting evaluasi buat kita semua, bahwa yang paling penting dari kasus ini semua terkait dengan pemagaran kabupaten di Kabupaten Tangerang, pagar laut goib itu, ya mestinya ini sebagai pintu bahwa jangan-jangan sebenarnya begitu banyak di tempat yang lain, bukan hanya di Banten. Mungkin juga ada di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, ataupun mungkin juga yang ada di Bali gitu ya, bahwa laut-laut kita itu sudah banyak yang ada memagarinya dan bahkan sertifikatnya sudah bermunculan di mana-mana. Jadi dalam konteks itulah tentu kita berharap ke depan di masa-masa yang akan datang Kementerian KKP, Kementerian ATR membuka semua ada tidak persoalan lain selain di Kabupaten Tangerang. Jadi jangan nunggu viral dulu, jangan nunggu masyarakat marah-marah dulu, jangan kemudian para netizen ini meramaikan ini di media sosial. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kementerian-kementerian terkait mempublikasikan bahwa persoalan yang ada di Kabupaten Tangerang murni hanya terjadi di Kabupaten Tangerang atau sebenarnya terjadi di tempat-tempat yang lain. Bukankah mereka ketika ditunjuk jadi pementeri, ditunjuk jadi pembantu presiden, mereka akan bekerja secara transparan, bekerja secara akuntabel. Nah, ini saatnya publik termasuk saya punya kepentingan tahu ada tidak di tempat yang lain kalau ada pemagaran laut yang kemudian dilakukan oleh pihak tertentu, dilakukan secara ilegal, ada tidak sertifikat yang dikeluarkan tapi sertifikatnya di atas laut dan itu hak gunanya tentu dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Jadi di situ menurut saya kenapa menjadi penting bahwa persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang menjadi momen di mana negara tidak boleh kalah oleh para pebisnis, tidak boleh kalah dengan korporasi, dan tidak boleh kalah dengan para cukong. Pebisnis, korporasi, dan para cukong itu tidak mungkin lebih besar dari negara. Dan para pebisnis dan cukong itu kalau kita lihat secara umum, mereka bisa besar dan bisa tumbuh karena seringkali berkoalisi dan berkongsi dengan pihak-pihak aparatus-aparatus kekuasaan
yang punya akses misalnya terkait dengan konsesi, terkait dengan bagaimana izin-izin terkait dengan pengelolaan-pengelolaan lahan itu. Jadi itulah yang saya selalu sebutkan, negara jangan sampai kalah terhadap korporasi. Negara tidak boleh tunduk, apalagi takut kepada para cukong-cukong itu. Karena secara prinsip, negara itu adalah di atas segala-galanya. Tentu kita berharap betul kepada Presiden Republik Indonesia yang cukup luar biasa, Prabowo Subianto, yang saya kira di 100 hari awal pemerintahannya sudah menunjukkan kinerja-kinerja dan capaian-capaian yang sangat layak untuk diapresiasi. Bisa kita bayangkan soal pagar laut di Kabupaten Tangerang, ini kan adalah kesuksesan dari Prabowo menggebrak persoalan pagar laut yang selama ini tidak pernah tersentuh, tidak pernah viral, bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Tentu kita berharap pihak-pihak terkait, terutama Presiden Republik Indonesia, juga mengungkap hal-hal yang serupa seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Saya kira di situ. Salam politik Syai'un Syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya.